Halo, apa kabar? Sehat semua ya? Kali ini saya akan memberi menu rahasia yang ada di HP Vivo ya. Ini ada 8 menu rahasia untuk HP Vivo yang jarang sekali orang mengetahui. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa untuk mengeklik tombol subscribe-nya, kemudian like-nya juga serta komen-komennya. Oke, langsung saja guys, kita ke tutorial yang pertama, yaitu untuk menu yang pertama. Kita ke pengaturan di sini. Kemudian kita cari di sini adalah pintasan dan aksesibilitas ya. Kita ke pintasan dan aksesibilitas di sini. Selanjutnya di sini banyak sekali menu yang kita tidak tahu apa fungsinya. Yang pertama di sini ada S capture ya. S capture ini adalah digunakan jendela melayang tangkapan layar ya untuk screenshot ya. Ini untuk screenshot. Kemudian di bawahnya sini ada rekam layar. Di sini tampilan tanpa sentuh, kemudian rekam suara juga. Rekam suara ini pengaturannya, jika kita mau menggunakan rekam suara ini menggunakan mikrofon bawaan HP atau mikrofon eksternal ya. Kemudian ada kualitas gambar di sini juga. Di sini tombolnya mati karena saya sekarang sedang merekam layar. Kemudian di sini ada rekaman sedang berlangsung, jangan ganggu ya. Di sini bisa diaktifkan. Kemudian bawahnya di sini ada pilih otomatis area dinamis. Ini untuk menampilkan menu rekaman layar seperti yang ada di HP saya saat ini di pojok kanan atas ya. Kemudian kita kembali lagi di menu gerakan pintar di sini. Di menu gerakan pintar ini ada nyalakan atau matikan layar cerdas ya di sini. Di sini bisa ada naikkan untuk membangunkan ya. Di sini bisa untuk menyalakan layar HP itu kita bisa geser ke atas ya. Kita geser ke atas seperti ini maka dia akan nyala. Kemudian ketuk 2 kali untuk menyalakan layar. Jadi kita ketuk di layar sini 2 kali maka dia akan nyala. Kemudian tetap terang cerdas ya. Di sini tetap nyala terus, tapi di sini kita buat mati atau nyala pada saat kita ketuk atau kita geser ke atas. Kemudian ada ketuk 2 kali untuk mematikan ya. Di sini kita bisa nyalakan ini untuk mematikan layar. Kita tidak perlu menggunakan tombol di sebelah kanan atau kiri HP kita, jadi kita tinggal ketuk 2 kali. Atau untuk menghidupkan yang kita ketuk 2 kali. Oke, kita kembali. Selanjutnya ada panggilan cerdas di sini ya. Ini ada panggilan cerdas. Di sini panggilan cerdas Anda dapat memanggil kotak dengan menaruh telepon di dekat telinga Anda ketika berada di antar muka atau percikan kotak. Nah, ini biasanya kita lagi ada di kendaraan ya. Kemudian ada jawab cerdas juga ini. Kemudian ada pengalihan cerdas ketika pengguna pengalihan bebas genggam mengangkat telepon dan meletakkannya di dekat telinga ya. Dia akan mengalihkan secara otomatis. Kemudian bawahnya adalah bisukan cerdas. Ini ketika telepon berdering, tutup layar dan tangan. Nah, pada saat telepon berdering, jadi kita tekan layar 2 kali, itu akan membisukan ya suara. Kemudian lambaikan atau fungsi bebas genggam atau lambaikan tangan kita itu jarak 2-4 cm untuk menjawab telepon ya. Oke, itu menu yang pertama. Nah, di sini ada gerakan layar tanpa menyentuh ya di sini untuk menghidupkan sekilas saat layar mati. Jadi pada saat layar mati itu kita bisa gerakkan layar seperti gambar animasi itu ya ke kanan ya tanpa menyentuhnya. Kemudian untuk membuka kunci dengan gerakan tangan
menyentuh layar ya di sini. Untuk membuka kuncinya, gerakan layar seperti animasi yang di atas. Oke, selanjutnya di sini ada guncang untuk menyalakan senter atau lampu senter di HP kita ya. Jadi kita nyalakan seperti ini, kita aktifkan. Kemudian pada saat kita mau menyalakan senter, kita tinggal guncang ke kanan atau ke kiri saja sampai lampunya menyala. Oke, kemudian pengingat cerdas di sini mengangkat telepon ketika layar mati ya di sini. Ketika layar mati, jadi kita tak perlu menghidupkan. Jadi di sini menampilkan notifikasi untuk manggil jawab-jawab dengan dan pesan yang belum dibaca ya. Jadi bisa digunakan pengingat cerdas ini untuk menerima telepon pada saat layar mati ya. Jadi pada saat layar gelap itu kita bisa mengangkat telepon ya. Oke, selanjutnya kita kembali lagi di menu yang kedua. Menu rahasia yang kedua adalah menu screenshot dengan layar panjang ya. Mungkin kawan-kawan kita kalau screenshot itu hanya menampilkan layar seperti ini ya. Nah, di sini hanya tampil layar apa yang tampil di sini itu akan terscreenshot, tapi di sini kita akan men-screenshot dengan cara layar panjang. Contohnya di sini kita memiliki dokumen yang ditampilkan dengan jumlah yang panjang seperti ini ya. Nah, ini nanti kita akan screenshot dari atas sampai bawah. Yaitu caranya itu kita klik screenshot ya. Kita screenshot menggunakan tombol navigasi sebelah kanan atau jari 3 ya. Kita screenshot seperti ini. Nah, seperti ini kita klik tangkap layar ya di bawahnya ini. Kemudian kita tunggu, lalu kita geser ke atas. Mana yang akan kita screenshotkan ya, kita geser ke atas sampai dia habis atau bagian mana yang terakhir kita akan mau screenshot. Nah, seperti ini kita tarik terus. Selanjutnya di sini ada Anda telah mencapai akhir. Nah, selanjutnya kita klik tombol simpan di sini. Kita klik simpan. Lalu kita akan lihat hasilnya, screenshotnya. Oke, kita lihat di sini untuk screenshot ya. Di sini kita bisa lihat di bagian sini ada tangkapan layar di sini. Nah, kita cek tangkapan layar. Kita lihat di sini. Nah, di sini ini adalah tangkapan layar yang kita screenshot dengan cara panjang tadi ya. Nah, di sini. Jadi di sini bisa terkena semua. Jadi misalnya kita lagi punya dokumen yang penting, kemudian kita tidak perlu banyak-banyak screenshot, kita bisa screenshot dengan cara screenshot layar panjang ya. Oke, itu menu yang kedua. Selanjutnya menu yang ketiga itu kita ke pengaturan mesin HP Android. Jadi kita ke menu pengaturan. Ini adalah menu rahasia yang banyak sekali belum tahu untuk di HP Vivo. Cara ini bisa diterapkan di HP-HP yang lain ya, tidak hanya HP Vivo. Kita cari di sini ke pengolahan sistem ya. Kita cari di sini ada pengolahan sistem ini. Kemudian kita tarik ke atas, kita cari menu opsi pengembang di sini. Kita klik opsi pengembang. Kemudian punya rekan-rekan kalau dia posisi mati seperti ini, kita aktifkan seperti ini ya, opsi pengembang. Kemudian kita oke. Nah, di opsi pengembang ini banyak sekali fitur, namun kita bahas beberapa saat saja. Nanti di video selanjutnya kita akan kupas tuntas semua di opsi pengembang ini. Dan ini banyak sekali pengguna HP Vivo itu yang belum mengetahui fungsi dan manfaat daripada opsi pengembang ini. Nah, ini yang pertama adalah kita ke
ukuran buffer dan pencatatan log ya. Jadi kita akan cari ukuran buffer. Kita tarik ke atas. Di sini ada buffer, ukuran buffer pencatat log ya. Di sini kita buka. Apa sih gunanya buffer log ini? Buffer log ini berfungsi itu adalah untuk mempercepat performa HP kita pada saat kita bermain game ya. Jadi jika teman-teman yang hobi bermain game di HP Android, jadi di sini bisa kita percepat performanya game, baik itu game online ataupun game offline. Di sini kita ubah untuk performa lebih cepat menggunakan game itu adalah kita ubah yang paling terkecil ya untuk ukurannya. Di sini kita ubah menjadi 64. Untuk jika kita tidak gunakan untuk bermain game, kita bisa gunakan performa ini pada ukuran standar yaitu 256 KB ya di sini K. Tapi kalau kita ingin bermain game itu dengan performa tinggi, tidak lag kemudian tidak lelet, kita bisa gunakan yang ukuran 64 atau kalau HP kawan-kawan memiliki ukuran yang di bawah 64 KB. Di sini kita pilih 64 KB untuk mempercepat kinerja atau performa permainan game kita. Selanjutnya di menu yang keempat ya, di fitur yang keempat itu adalah kita ke konfigurasi USB ya. Ini banyak sekali kawan-kawan yang belum tahu, atau pada saat kita menggunakan HP kita mau dikoneksikan dengan komputer atau laptop ataupun flash disk atau USB yang lain, itu tidak tersambung datanya ya, atau tidak menampilkan memori internalnya. Nah, di sini ada konfigurasi USB default. Kita klik di sini. Selanjutnya di sini mungkin kalau kawan-kawan itu tidak pada saat USB-nya itu dikoneksikan dengan laptop itu tidak tampil atau tidak ada efek atau koneksinya, berarti dia posisi tidak ada data yang ditransfer ya. Jadi di sini kita buat di sini adalah transfer file supaya pada saat kita koneksikan ke laptop atau komputer dia langsung membaca memori internal di HP kita. Nah, itu menu yang keempat ya, atau fitur yang keempat. Selanjutnya adalah fitur yang kelima, yaitu kita ke menu gambar ya. Kita cari di sini menu gambar. Nah, di sini ada menu gambar. Di dalam menu gambar ini fitur yang kelima itu adalah di skala animasi jendela. Di sini ada skala animasi jendela. Pengertian daripada skala animasi jendela ini adalah skala animasi atau untuk digunakan membuka atau tutup aplikasi ya. Pada saat kita membuka atau menutup aplikasi itu akan terasa cepat atau lambatnya, itu di sini kita ubah pengaturannya supaya kalau kita membuka aplikasi itu lebih cepat dan tidak lelet ya. Di sini skala animasi jendela. Jadi di sini kita buka, kita klik. Di sini ada pilihan. Di sini mungkin kawan-kawan terasa pada saat membuka aplikasi kemudian menutupnya kemudian berganti aplikasi yang lain itu terasa lelet. Ini penyebabnya adalah di sini di skala animasi jendela. Jadi di sini kita buat animasinya mati ya. Di sini kita pilih aja animasi mati. Maka nanti pada saat kita membuka aplikasi itu atau berpindah aplikasi itu rasanya lebih cepat. Nanti kita akan buktikan hasilnya. Kemudian yang menu rahasia yang selanjutnya itu adalah yang keenam, yaitu di skala animasi transisi ya. Di sini skala animasi transisi ini fungsinya adalah perpindahan layar ya. Perpindahan layar seperti saya contohkan adalah seperti ini ya, gerakan seperti ini. Nah, ini kalau kita
perpindahan layar itu terasa lelet ya, atau gerakannya itu seperti banyak animasinya, itu adalah penyebabnya di sini. Di sini kita buat lebih cepat, di sini kita matikan animasinya supaya nanti perpindahan layar di HP kita itu lebih cepat ya. Nah, di sini. Nah, di sini kalau kita buka itu nampak tidak ada animasi sama sekali. Contohnya kalau ini kita buat skala animasinya menjadi 2x. Nah, ini ya. Ini membukanya itu seperti lelet sekali. Kita coba yang 10 skala. Nah, di sini ya. Itu seperti lelet sekali. Tetapi kalau kita matikan itu sangat cepat sekali. Nah, itu ya. Tidak ada jeda animasi sama sekali. Nah, di sini kita buat animasi transisinya, kita buat menjadi animasinya mati. Selanjutnya adalah fitur yang ke-7, itu adalah di skala durasi animator. Di sini ya. Ini skala durasi animator ini adalah pengertiannya untuk mengatur loading aplikasi saat dibuka. Jadi kita akan buang loading aplikasi yang kita buka seperti WhatsApp, seperti Facebook, itu supaya membukanya itu langsung cepat seperti kilat, tidak ada loading lagi, tidak ada lelet lagi. Jadi ini kita matikan animasinya ya, loadingnya itu kita matikan supaya kita membuka aplikasi itu lebih cepat. Jadi kita klik animasi mati. Nah, di sini nanti pada saat kita membuka aplikasi dan menutupnya itu tidak ada loading lagi. Oke, itu untuk fitur yang ke-7. Nah, sekarang adalah fitur yang ke-8, yaitu fitur yang terakhir. Di sini kita akan mencari batas dan proses background. Kita akan cari di bawah sini. Di sini ada batas proses background. Ya, di sini untuk HP Vivo, baik untuk HP Oppo itu adalah batas background batas proses ini ya, latar belakang gitu ya, atau background sama saja. Jadi di sini kita buka untuk batas proses background. Nah, apa sih maksudnya ini? Batas standar ini adalah kita itu aplikasi yang berjalan di latar belakang itu akan tetap menggunakan jaringan internet. Jadi ini menyebabkan aplikasi itu tetap menguras daripada paket data kita atau menggunakan aplikasi kita pada saat HP kita itu aktif. Jadi di sini kita akan buat tanpa proses latar belakang ya, tanpa proses latar belakang supaya aplikasi-aplikasi yang tidak kita buka itu tidak menguras paket data kita. Jadi internet itu lebih fokus pada aplikasi yang kita gunakan, dan ini sangat bermanfaat sekali itu untuk menghemat atau meringankan kerja RAM aplikasi kita ya. RAM kita akan menjadi ringan bekerjanya kalau kita buat di sini menunya itu adalah tanpa proses latar belakang. Jadi misalnya kita lagi buka Facebook, kemudian WhatsApp kita itu pada saat tidak kita buka maka dia tidak terkoneksi ya. Atau kita lagi main game, itu Facebook kita atau Google Chrome atau aplikasi-aplikasi yang lain itu akan berhenti penggunaan paket datanya itu dengan seizin kita ya. Jadi tidak semuanya aplikasi yang tersinstall itu terkoneksi atau menguras paket data. Makanya di situ secara tidak sadar bahwa paket data kita akan berkurang cepat atau terbobol, itu penyebabnya adalah terlalu banyak aplikasi yang berjalan di latar belakang. Nah, ini kita buat ini menjadi tanpa proses latar belakang. Oke. Nah, sekarang kita akan kembali, kita akan lihat di sini performanya untuk membuka aplikasi ya dan sebagainya itu sudah terasa cepat dan sangat terasa hasilnya ya. Di sini seperti kita membuka atau menggunakan HP yang baru ya. Karena di sini RAM itu sudah kita buat menjadi maksimal
kemudian animasi-animasi seperti gerakan-gerakan seperti ini itu sudah kita hentikan ya animasi-animasi gambarnya, sehingga HP kita menjadi lebih cepat dan kerja RAM itu menjadi ringan. Oke, mungkin sekian dulu tutorialnya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe kemudian like-nya untuk channel ini supaya lebih berkembang di kemudian hari. Sekian, terima kasih. Saya Res. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.